Bab 508. Bayangan serigala merah. Pria berpakaian hitam tidak pula mencibir Louis Lu. Selanjutnya, dia tiba-tiba menyerang. Telapak tangannya berubah menjadi cengkraman. Berubah menjadi 5 kuku yang runcing. Ingin langsung mencengkraman leher Louis Lu. Dia mencoba menarik Louis Lu ke neraka dengan waktu tersingkat. Kamu sangat percaya diri. Louis Lu tidak panik. Dia tersenyum. Setelah cengkraman pria berpakaian hitam mendekat, tiba-tiba tubuhnya menerjang ke depan. Dia tidak mundur, dan justru maju ke depan. Tubuh mereka berdua bersentuhan secara bersamaan. 5 jari pria berpakaian hitam itu tidak mendarat ke leher Louis Lu, dan hanya mendarat ke bahunya. Dampak yang diberikan tidak besar. Kalau begitu dia akan menghancurkan bahu Raja Tianxia dahulu. Kemudian baru menghancurkan kepalanya. Jadi dia hanya perlu menambah 1 langkah lagi saja. Pria berpakaian hitam itu terenyuh dingin. Jari tangannya mengeluarkan tenaga. Sebuah reiki sejati yang kuat menjalur ke bahu Louis Lu. Mencoba menghancurkan bahu Louis Lu. Namun di saat ini, dia mendengar Louis Lu berkata, "Aku tidak tahu kalian ini apa. Namun kalian ini bukanlah apa-apa bagiku." Setelah berkata, Louis Lu mengepalkan telapak tangannya, lalu meninju pria berpakaian hitam tersebut. Kedua mata pria berpakaian hitam itu terlihat dingin. Dia tidak bermaksud mundur. Saat ini tangannya sudah mencengkram bahu Louis Lu. Di kondisi biasanya, seharusnya yang terluka dahulu adalah Louis Lu. Selama bahu Louis Lu hancur, maka dia sudah tidak bisa mengeluarkan tenaga lagi. Ini namanya siapa yang menarik pelatuk pistol dahulu akan lebih diuntungkan. Meskipun waktu pertarungan sangat singkat, kedua pihak juga melesatkan serangan dengan cepat. Tetapi di waktu yang singkat ini, dampak pertarungan yang diberikan sangatlah besar. Pria berpakaian hitam terlihat tenang. Tinjuan dari Louis Lu pasti akan melesat setelah 0,5 detik. Namun sebelum itu kekuatannya akan menghilang. Karena dia akan melesatkan tenaganya terlebih dahulu. Lalu menghancurkan bahunya. Crack. Reiki sejati dari pria berpakaian hitam masuk ke bahu Louis Lu. Namun di detik selanjutnya, ekspresinya berubah. Bahu Louis Lu terlalu keras. Cengkraman dari pria berpakaian hitam ini ternyata tidak dapat melukainya. Gawat. Pria berpakaian hitam bergumam di dalam hati. Ternyata benar. Detik selanjutnya, tiba-tiba energi yang mengerikan menyebar dari bagian perut pria berpakaian hitam. Duang. Dia merasa seperti ada kekuatan sebesar gunung yang menghantamnya. Bagian perut pria berpakaian hitam masuk ke dalam. Lalu mulutnya menyemburkan darah, membentuk busur di tengah udara. Duang. Tubuhnya terbanting di atas tanah, membuat tanah membentuk bendungan yang mendalam. Apakah sekarang kamu masih berani percaya diri? Louis Lu tidak memedulikan nyawa pria berpakaian hitam tersebut. Dia hanya melirik bendungan itu, lalu berkata dengan nada datar, "Ketika bersiap pergi." Tiba-tiba dari bendungan itu muncul suara batuk. Selanjutnya tubuh pria berpakaian hitam itu tersentak. Ternyata tidak mati. Ternyata kekuatan vitalitasnya cukup kuat. Louis Lu sedikit terkejut. Tadi tenaga yang dia gunakan seharusnya cukup untuk membunuh kultivator tahap fondasi. Dan bahkan tinjuannya tadi sudah hampir menembus tubuhnya. Namun pria berpakaian hitam ini ternyata tidak mati. Hal ini memang di luar dugaan Louis Lu. Raja Tianxia, ternyata kamu memang hebat. Aku telah meremehkanmu. Pria berpakaian hitam merangkak keluar dari bendungan. Dia terlihat mengenaskan. Bagian perutnya sudah masuk ke dalam, dan saat ini berlumuran darah.
Bisa bertahan hidup dengan kondisi seperti ini dapat dianggap sebagai sebuah mukjizat. Raja Tianxia. Pria berpakaian hitam ini terkapar di atas tanah. Beberapa saat kemudian, dia menatap Louis Lu dan berkata, "Kamu sangat hebat. Tetapi hal yang tidak kamu ketahui di dunia ini masih sangat banyak." Ucapan yang sangat familiar. Louis Lu mengingatnya sejenak. Dia ingat tentang ras hantu yang mengintip Villa Green beberapa saat itu. Dia juga mengatakan hal yang sama. Louis Lu tersenyum dingin, "Mungkin saja. Aku bukan dewa. Tentu saja aku tidak mengetahui segala hal. Tetapi tidak peduli seberapa banyak hal yang tidak aku ketahui. Selama aku memiliki sepasang tinju aku ini sudah cukup." Louis Lu dengan percaya diri memandangi tinjunya. "Benar-benar angkuh. Raja Tianxia. Kamu dan aku sebenarnya tidak perlu saling berselisih. Aku juga tidak bersedia menggunakan kekuatan aku ini. Namun kamu sudah keterlaluan. Hari ini aku akan mengambil resiko untuk mengorbankan jiwaku. Sehingga aku bisa membunuhmu." "Oh." Louis Lu mengangkat alisnya. Sepertinya pria berpakaian hitam ini masih memiliki teknik yang belum digunakan. "Kalau begitu aku akan menantikannya." Louis Lu dengan penasaran memandangi pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu tidak bicara. Dia masih terkapar di atas tanah. Namun kedua matanya terpejam. Sedangkan di dahinya terdapat cahaya merah yang menyala dengan samar. Sebelumnya dia menggunakan cara ini untuk menemukan gadis kecil yang sedang bersembunyi. Louis Lu semakin penasaran. Di saat ini, cahaya di dahi pria berpakaian hitam semakin bersinar. Seakan-akan terdapat lampu berwarna merah. Dan lampu itu membentuk sebuah bayangan. Bayangan yang sangat besar. Bayangan itu adalah bayangan serigala merah. Di leher serigala merah itu terdapat bulu merah yang tebal. Dia memandangi pria berpakaian hitam dari ketinggian. Dan terlihat sangat gagah. "Zeden Wu, kamu telah memanggil aku keluar. Apa yang terjadi?" Serigala merah tiba-tiba berkata. Suaranya terdengar sangat agung. Ketika Louis Lu dan Sally Li melihat bayangan serigala merah ini, lalu mendengar ucapannya, mereka sangat terkejut. Namun mereka hanya sedikit terkejut saja. Lalu mereka dengan cepat kembali tenang. Sebelumnya ketika di penjara jiwa naga, naga saja sudah mereka lihat. Jadi saat ini semua hal yang mereka lihat sudah tidak begitu menakjubkan lagi. Hanya saja mereka merasa penasaran. Orang bernama Zeden Wu ini sebenarnya menggunakan apa untuk memanggil serigala merah ini keluar? Lalu memangnya kenapa jika memanggil dia keluar? Louis Lu dan Sally Liu berpikir seperti itu. Tetapi, ketika bayangan serigala muncul, gadis kecil yang ada di dalam pelukan Sally Liu mengerutkan alisnya. Dan dengan kesakitan berkata, "Kakak, aku merasa sakit." Sally Liu menunduk ke bawah. Lalu tatapannya membeku. Bersambung.